우리 섹스해요. 당신 나 좋아하잖아. 나도 당신 좋아하거든. 그럼 된 거야. 같은 거 필요 없이. Halo Sobat Milover, selamat datang di channel Micha Movie. Kali ini Micha akan merangkum alur cerita dari film The Teen Wave yang dirilis pada tahun 2016. Film ini menceritakan tentang seorang cewek yang ngekos di rumah pasangan suami istri dengan tujuan menjadi pelakor, dan pastinya akan banyak adegan mantap-mantapnya guys. Tanpa bertele-tele, mari kita simak alur ceritanya. Film ini diawali di pagi hari yang cerah. Di situ ada sepasang suami istri yang sedang sarapan bersama, bernama John dan Letty. Mereka berdua baru pindah ke pedesaan karena sudah bosan hidup di kota. Di desa itu John sedang belajar berkebun. Dan tiba-tiba ada seorang pria datang menghampiri bernama Jeremy. Jeremy berprofesi sebagai tukang kayu. Jeremy memberitahu kepada John bahwa tanah di situ tidak cocok untuk berkebun, lalu menyarankan John untuk kembali ke kota saja. Jeremy bilang bahwa Letty mau belajar membuat kerajinan bersamanya. Mendengar hal itu, John pun langsung bergegas ke rumah dan langsung menanyakan mengapa Letty ingin membuat kerajinan bersama Jeremy. Letty mengatakan alasannya adalah karena ia ingin membuat kerajinan kayu, bukan karena Jeremy. Saat malam tiba, Letty mendapat ide untuk menyewakan kamar kosong di rumah mereka. Namun John menolak karena tidak ingin tinggal bersama orang asing. Letty pun meyakinkan kalau hal itu dapat membantu memperbaiki ekonomi mereka. Akhirnya John pun setuju. Esoknya Letty pun semangat merapikan kamar kosong itu dan mempromosikan di media sosial. Beberapa hari kemudian, akhirnya ada juga orang yang mau menyewa kamar itu. Letty pun menyuruh John untuk menjemput si penyewa. Namun dalam perjalanan, John malah melihat seorang wanita yang sedang menunggu di pinggir jalan. John nampak kebingungan. Rupanya wanita itu bernama Woi yang merupakan selingkuhannya saat di kota. Dan hal itulah yang membuat mereka pindah ke desa, yaitu untuk menjauhkan diri dari wanita penggoda. Sialnya, sampai di rumah John malah terkejut. Ternyata orang yang akan menyewa kamarnya adalah Woi. Malam itu Woi pun diajak ngobrol bersama keluarga kecil itu. Woi bercerita bahwa dirinya adalah seorang penulis. Setelah makan, John mengajak Woi bicara. Pria itu meminta Woi pergi dari sana, tapi Woi malah menggodanya dan mengajak John mantap-mantap. Ya emang pelakor nekat banget, ampun dah. Esok harinya mereka bertiga makan bersama. Woi memuji masakan Letty dan mengatakan kalau John beruntung memiliki istri seperti Letty. Muka dua lu. Namun semua itu hanyalah bualan Woi. Pasalnya dia masih saja menggoda John dan menyentuh rudal John menggunakan kakinya. John yang kaget pun langsung berdiri. Ketika Letty meninggalkan mereka, John meminta Woi untuk pergi dari sana. Tapi wanita itu lagi-lagi menolak. Woi mengatakan kalau dirinya sudah terlanjur mencintai John. Dia juga mengancam akan membocorkan hubungan gelap mereka pada Letty. Keesokan harinya Letty pergi ke rumah Jeremy untuk mulai belajar kerajinan kayu. Sementara itu di rumah, Woi dengan nakal masuk ke kamar John. Di sana Woi tampak gembira menemukan baju yang pernah John pakai saat mereka berselingkuh. Tak lama kemudian, Woi melihat Letty yang baru pulang diantar Jeremy. Woi lantas mendapatkan ide. Ia pergi ke rumah Jeremy untuk memberitahu kalau ia mencintai John. Woi juga meminta Jeremy untuk menggoda Letty. Kalau berhasil, Woi akan memberinya imbalan berupa uang. Esoknya, Letty dan Woi nampak ngobrol bersama. Woi bercerita kalau ia sedang menulis buku bertema perselingkuhan. Mendengar kata selingkuh, Letty pun menjadi galau. Di malam hari ketika Letty terbangun, ia melihat Woi berjalan keluar dari rumah. Letty lantas menghubungi John dan menyuruhnya pulang. Namun suaminya itu mengatakan bahwa ia belum bisa pulang karena masih bersama teman-temannya. Padahal John sebenarnya sedang menunggu kedatangan Woi di pinggir jalan.
Sementara itu karena penasaran, Leti mencoba mengikuti Woi, namun ia menemukan baju wanita. Ia juga mendengar suara desahan di balik semak-semak. Dan betapa terkejutnya Leti ketika melihat suaminya dan Woi tengah bermantap-mantap di balik semak-semak. Dengan perasaan kesal dan sedih, diam-diam Leti segera pergi dari sana. Esoknya, saat sedang belajar kerajinan kayu, Jeremy berusaha menggoda Leti. Wanita itu pun langsung marah dan meninggalkan Jeremy. Saat malam hari, Jeremy datang untuk makan malam. Pria itu juga menyempatkan diri untuk meminta maaf pada Leti yang sedang sibuk di dapur. Namun Leti langsung mengusirnya. Saat Jeremy akan pulang, Woi meminta ikut dan bermalam di rumahnya. Melihat hal itu, John pun kesal dan melampiaskan kemarahannya dengan mengajak Leti bermantap-mantap. Keesokan harinya, Leti yang merasa terpukul pergi ke rumah Jeremy. Di sana, ia mengajak Jeremy untuk bermantap-mantap. Tapi Jeremy menolaknya dan memilih menenangkan Leti. Ketika mengantar Leti pulang, Jeremy mengaku bahwa Woi lah yang menyuruhnya menggoda Leti. Saat Jeremy pulang, sudah ada Woi yang menunggunya. Wanita itu marah pada Jeremy karena dianggap gagal menggoda Leti. Namun Jeremy menasihati Woi untuk tidak mengganggu kehidupan rumah tangga Leti dan John lagi. Merasa frustasi, Woi malah menyakiti dirinya sendiri hingga pingsan. Sementara itu, John yang baru pulang bertanya pada Leti mengenai keadaannya. Tetapi Leti malah balik bertanya tentang hubungan John dan Woi. Pria itu pun jadi kehabisan kata-kata. Syukurin lo ketawa. Tiba-tiba, John mendapatkan pesan dari Jeremy yang mengatakan kalau Woi sedang berada di rumah sakit. John yang panik pun segera pergi dari sana. Namun, belum sempat ia keluar dari rumahnya, Leti menusuknya dari belakang. Kemudian Leti memasukkan suaminya yang sekarat ke dalam peti. Keesokan harinya, Leti mengunjungi Woi di rumah sakit. Leti mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui hubungan gelap Woi dan John. Tak lama kemudian, Woi mendapatkan pesan dari John yang mengatakan bahwa John masih mencintai istrinya. Woi pun menjadi semakin tak terkendali. Padahal pesan itu sebenarnya dikirim oleh Jeremy menggunakan ponsel John. Ketika Leti meninggalkan rumah sakit, tiba-tiba mobilnya tertimpa oleh sesuatu. Rupanya itu adalah Woi yang sengaja bunuh diri. Sesampainya di rumah, Leti terlihat menikmati makanannya, seolah tak terjadi apa-apa. Sementara itu, John rupanya masih hidup di dalam peti, namun ia terkubur di halaman rumahnya. Leti lalu mengatakan bahwa ia tak bermaksud mengkhianati suaminya, dan film pun selesai. Oke, jadi seperti itu ya guys ceritanya. Mohon maaf jika ada salah kata-kata dalam penyampaian. Terima kasih sudah melihat dan mendengarkan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Ditunggu video selanjutnya ya guys. Dadah.